Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, selamat datang di Universitas Paramadina, kampus Kuningan. Ya, Bapak, Ibu, perkenalkan saya Dr. M. Subhi Ibrahim, Direktur Paramadina Graduate School of Islamic Studies yang akan mengantarkan acara ini. Baik. Marilah kita mulai perhelatan acara pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita lancar sampai di akhir. Secara khusus kami sampaikan terima kasih atas kedatangan dari yang pertama keluarga besar dari Bapak Dr. Rizal Ramli, Mas Dito, Dipo. Mas Dito, ya. Yang kita banggakan bersama di sini, yang selalu punya spirit perjuangan dan perubahan, Bang Hariman Siregar. Lalu juga sudah hadir Bang Burza Zarmugi, Bu Henry Safarini, selamat datang. Kemudian Mas Adi Masardi, dan yang lain mungkin tidak bisa saya sebutkan. Sudah ada narasumber Pak Gubernur. Oh ya, Kita si Andi tua, ya si Ramsek. ya, Itu mesti hidup loh, cuman kagak ya, rekan-rekan dari Bang Rizal Ramli mungkin ya. Di sini saya malah nggak mencatat nih satu-satu ya, mohon maaf. Ini baca aja nih Tanpa mengurangi rasa hormat. Baik, ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari mendapatkan kehormatan ya, Paramadina Graduate School of Islamic Studies Universitas Paramadina mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah membedah ya dan memperingati salah satu tokoh yang inspiratif dan memberikan banyak legasi bagi kita semua, yaitu almarhum Bapak Dr. Rizal Ramli. Oleh karena itu kita mulai mungkin dengan berdoa bersama ya untuk Bapak Dr. Rizal Ramli. Kita aturkan surat Al-Fatihah bagi beliau. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah kita akan menyusuri acara ini. Nanti acara pokoknya di sini sudah banyak yang nanti akan memberikan kesaksian dan juga memetik hikmah dari kehidupan seorang Rizal Ramli. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, seperti telah kami katakan tadi, ini adalah satu kehormatan bagi Paramadinah ya pastinya. Paramadinah ini didirikan oleh Profesor Dr. Nurholis Majid atau Cak Nur yang memberikan kepada kami ini nilai-nilai yang harus kami pelihara, yaitu nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Jadi Cak Nur mempromosikan Islam yang inklusif, yang dia satu tarikan nafas dengan keindonesiaan dan kemodernan. Oleh karena itu Paramadina tidak pernah lepas dari perbincangan dan pergulatan kebangsaan kita. Nah, hari ini pastinya ini merupakan satu momen yang penting juga bagi kami karena ada nilai-nilai kebangsaan yang sangat dijunjung sekali oleh Bang Rizal Ramli, dan ini sangat selaras dengan nilai-nilai kepemimpinan yang telah
wariskan ya di Universitas Paramadina, yang pastinya banyak sekali warisan pemikiran, ide, dan juga contoh dari keseharian Bapak Dr. Rizal Ramli yang pasti itu akan memberikan inspirasi, terutama bagi kami yang masih muda-muda ini, yang kadang umurnya muda tetapi kehilangan semangat mudanya gitu ya. Nah ini saya pikir Bang Hariman dan bapak ibu sekalian yang nanti hadir di sini, saya pikir itu akan menyuntikkan semangat semangat untuk setia pada nilai, untuk menjaga keindonesiaan kita. Baik, Ini kalau goyang. selanjutnya saya ingin menyetir sedikit seputar Bapak Dr. Rizal Ramli, yang pasti ini adalah salah satu tokoh yang menjadi top of mind dari bangsa kita ya, ketika kita bicara tentang bagaimana menyuarakan ide-ide kebangsaan secara terbuka gitu ya. Karena banyak sekali sebenarnya para intelektual di kampus, di ruang-ruang diskusi yang selesai di ruangan saja begitu. Tapi Bang Rizal kemudian menyodorkan ide-idenya itu ke ruang publik dan tidak semua bisa melakukan ini. Dan saya pikir salah satu jasa terbesar dari Bang Rizal Ramli adalah, ini karena konteksnya Paramadina agak-agak keislaman ya Bapak Ibu, itu menggugurkan salah satu kewajiban kifayah kita gitu. Jadi fardu kifayah dalam Al-Quran disebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi selayaknya kata Allah itu harus ada sebagian dari kalian. Jadi sebagian, enggak semua memang, sebagian dari kalian yang menyuarakan kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan persis itu yang dilakukan oleh Bapak Dr. Rizal Ramli, yang artinya itu menggugurkan kewajiban kifayah, kewajiban kolektif kita, dan itu menjadi prasyarat bagi kehidupan masyarakat, kehidupan peradaban, yaitu bahwa di satu masyarakat itu harus ada penyeimbang. Penguasa nggak boleh berjalan sendirian, harus ada penyeimbang, sehingga kemudian masyarakat itu menjadi harmoni dan terjaga, betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai dalam konteks Indonesiaan. Janji-janji kemerdekaan itu bukan hanya tertulis tetapi juga terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekedar pengantar Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk acara akan dikawal langsung oleh Mas Dipo ya, akan dikawal langsung oleh Mas Dipo. Sekali lagi selamat berdiskusi, selamat mendapatkan inspirasi pada acara ini. Bila ada hal-hal kekurangan dari kami mohon maaf. Semoga kita semua terjaga untuk setia pada nilai-nilai kebangsaan yang selalu kita coba wujudkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin wabarakatuh. saya singkat aja. Pertama saya mau ucapin banyak terima kasih ke Bung Herdi, Mas Arif, dan penulis semua yang berpartisipasi dalam acara ini. Tunggu di. Nah. Kita singkat aja. Jadi buat kami sekeluarga, Rizal Ramli itu pahlawan, idola, dan benar-benar teladan buat kita semua. Seorang yatim piatu, seorang aktivis yang dipenjara di zaman Soeharto, seorang intelektual yang berpikir jernih, dan seorang teknokrat yang selalu berjuang dan selalu konsisten. Ketika kita anak-anak masih kecil, saya sama kakak saya, kita suka nanya, ini bapak ngapain sih ngurusin ini? Ngapain sih ngurusin itu? Ngapain sih berantem di sini? Ngapain berantem di situ? Jadi semua diajak berantem kayaknya sama bapak.
kok doyan banget nih orang berantem, udah hampir ketangkep lagi berapa kali. Iya kan? Ini orang yang benar-benar gila gitu pas kita kecil. Tapi seiring dengan waktu kita mulai ngerti bahwa Bapak benar-benar mengajarkan kita bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap bergerak meski takut. Bapak mengajarkan kita bahwa kritik bukan pengkhianatan, kritik adalah bentuk cinta tertinggi kepada bangsa. Karena hanya mereka yang benar, dia bilang, karena hanya mereka yang benar-benar peduli berkata, kita bisa lebih baik, rakyat bisa lebih baik. Buat kita, anak-anak, Bapak nggak sempurna. Tapi jujur, Bapak tidak pernah mengkhianati rakyat. Dan Bapak berani. Buat kita sekeluarga, tidak ada orang yang lebih berani daripada Rizal Ramli. Ketika baru nikah, saya dan istri saya sekeluarga makan sama kakak saya. Saya pas itu baru dapat promosi kerjaan di bank. Ya, kakak saya juga baru dapat sesuatu, istri saya mau wisuda. Tapi pas kita cerita, istri saya nanya, kok Bapak kayak nggak bangga ya sama kita, sama pencapaian kita. Ya, setelah dia cerita, akhirnya kita tanya, gitu. Bapak bilang, tidak penting seberapa tinggi pencapaianmu. Sukses itu adalah ketika pekerjaanmu dan waktumu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Hari ini harapannya bukan hanya kita berkumpul, tapi insya Allah kita bisa meneruskan keberaniannya, konsistennya, dan cita-cita untuk rakyat Indonesia yang lebih kaya dan lebih maju. Mungkin sekian dari saya langsung singkat aja ke pembicara utama yang berani juga. Tepuk tangan semua untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini Herdi inilah Dr. Herdi yang terus mengatakan Bang kita akan ada acara dan ternyata saya kira ini diselenggarakan sepenuhnya oleh para pimpinan, ternyata ini oleh Herdi dan Dr. Subki gitu. Jadi kagum juga saya gitu loh. Jadi kita begini, saat sekarang ini hampir semua kegiatan-kegiatan itu jarang saya lihat dilakukan dari bawah oleh orang, dari kita untuk kita gitu. Jadi selalu ada sponsor, ada ini, ada itu. Dan biasanya kalau siapa yang bisa dapat sponsor gede, wah dikagumi, wah ini hebat gitu. Kalau saya justru lihat yang ini, baru ini hebat gitu loh. Jadi saya senang betul saya. Karena ini mengenai saudara kita di Salamri, saya juga tidak surprise lihat ada Hilal, ada Ramses, dan yang lain mana anak intervensi. Yusman sakit, ya kan? Eri belum pulang. Indro susah dia, karena anaknya tangkap. Udah pulang dari Udah selesai. udah ganti kartu. Karena kalau kita bicara tahun-tahun itu ya, saya baru keluar penjara dari peristiwa lari itu tahun 76 akhir, di tahun 77 saya kira mereka terpilih jadi ketua dewannya Yahya Pandi. Saya nggak tahu yang lain itu, tapi itu ada beberapa orang yang jago-jago itu, ada Yusman, ada Rizal, ada Hilal ikut. Hilal naik bal. Iqbal sama Hilalnya agak miring-miring sedikit. jadi mungkin turunan Arifin Panigoro itu kalau maklum mereka nih ikut dagang. Tapi nggak tahu, mungkin saya salah. Tapi Ramses ya, saya itu itulah yang bolak balik. Nanti ada yang seniornya Fuad Afdal sama Komarudin yang saya kira yang Lulus santri itu kepala intelnya. Jadi mereka satu hari datang itu, saya baru keluar penjara 78 itu saya menjadi dokter. Mereka bilang, Bang, kita mau abang datang memperingati 15 Januari 78 di ITB. Saya bilang gini,
dulu kalau waktu itu Soeharto baru menggerakkan DPRD untuk meminta dia diangkat lagi menjadi presiden yang ketiga kalinya, saya kira begitu. Jadi saya bilang ini, aku mau datang kalau kalian berani bikin statement menolak Soeharto jadi presiden. Jadi, dah, total ada datang, udah ada bang katanya. Ya ada. Jadi saya selalu sebenarnya tahu resiko. Jadi tadi kata-kata kamu di bawah benar. Bukan berani itu bukan karena nggak tahu takut. Saya takut. Ya dua kali saya takut. Artinya, tapi saya beraniin diri gitu. Ini juga sedikit saya takut tapi udah janji ya datang aja lah mati lah kira-kira gitu. Yang kedua itu bulan Desember ini aja nerangin suatu takut ini. Desember saya baru ketua dewan. Desember tanggal 26 itu kita demo ke Cendana, ke Binagraha sebenarnya atau sana Jumat saya ingat. Jadi untung nggak ada Pak Harto. Wah main bola kita bilang, oh saya udah senang nih Pak, aman. Kita cuma 8 dewan waktu itu. ITB waktu itu si Muslim takut, Muslim bola. Tapi Fuad sama Komadin datang. Dan itu IPB ada gitu. Saya percaya. Jadi wah bagus juga nih nggak ada, jadi kita langsung bisa pulang. Tutup bilang kita ke Cendana. Nah situ juga, waduh ini kurang ajar nih teman-teman nih. Jadi gimana? Ya serbu aja Cendana, serbu gitu loh. Ya saya takut tapi ya kalau udah gitu saya nggak ada mundurnya. Maju aja. Udah itu sampai Cendana juga gitu. Aduh saya bilang saya mobil aja biar kalau ada apa-apa biar teman-teman gue aja digebukin gitu loh. Saya kira bukan saya berani. Tapi saya dikritik suruh maju. Pendek cerita akhirnya ketemu sama Pas Pampres itu kolonel dasar. Jadi Pas Pampres sama kolonel terus dia bilang, Ariman, kalian kalau ketemu presiden tuh terus pakai surat. Akhirnya saya bikin surat. Mana kertas bikin surat ya? Oh kasih Pak Harto deh, kita pulang. Tahu itulah siap nasib tuh. Tahu pulang itu tanggal 28 saya dipanggil, katanya diterima Pak Harto. Itu tahun 73. Ini cuma bilang bahwa ini kembali lagi kayak hari itu ya, Ibu. Ini ke Bandung tuh. Jadi acara lah mulai lah di aula itu. Rektor datang, ada siapa kan? Terus datanglah Pak Marudin, dari Hamadi. Saya kira kamu sih tahu kita. Ahmad udah konsepnya gitu loh. Gue bilang bener loh. Gue pikir cari selamat dulu. Gue langsung bilang, saya ini saudara-saudara kan saya mesti pidato kan. Ini setelah saya pidato saya mesti pulang kan saya masih belum praktek di puskesmas belum. Jadi benar. Jadi udah rasanya. Jadi tapi waktu itu Rahmat Oleh sempat pidato. Ada siapanya pidato. Kalau Rahmat Oleh Almarhum bilang gerak Soeharto Zilk Orde Baru ini diangkat oleh mahasiswa dan bisa dijatuhkan oleh mahasiswa itu ditoleng. Wah cocok nih saya bilang. Nah, Profesor Ali Sabana cuma bicara tidak hati-hati, jangan sampai dua pelanduk kelahi. Biasalah kalau profesor kan. Jadi nanti setelah pulang itu nanti kalau pendek cerita tuh saya tuh dihubungin tanggal 18 oleh dari 5 kepala pakin Pak Yoga ada kalau semua waktunya sama itu stafnya datang. Hari mana ada apa di Bandung gitu. Nah, saya cerita padanya hingga tanggal 20 Januari terjadilah penindakan. Saya lagi di rumah datang teman ada penangkapan baru kita mau tanya saya penangkap sudah di luar tuh udah Kopassus gitu. Jadi saya ditangkap juga hari itu. Udah bilang kan dibawa ke Kodam saya bilang ya itu nasib begitu. Gue bilang karena saya udah ketemu sama ini, coba tanya dulu pesan siapa tuh. Oh Hariman gue clear, suruh pulang. Saya ingat tuh. Ini yang saya mau ceritakan tadi. Bagi saya hidup ini, itu yang saya kagumi pada Rizal ini dengan segala macam. Kalau pengen kurang, tadi kata anaknya tadi keberanian dan loyalitas. Loyalitas di sini kalau kita baca tadi istilahnya mana Mbak Henry tadi ini. Kalau di istilah baru ini, kalau tadi kita lebih demokratis, jadi tadi apa istilah inklusif. Kalau ini dulu kita bilang loyal itu setia, jadi sekarang ini konsisten gitu. Intinya itu, jadi kita mesti setia sama keluarga kita, setia sama cita-cita kita, setia sama kemauan kita. Jadi inilah yang saya kira yang sekarang lagi dibangga-banggakan anak muda itu adalah one piece itu. One piece itu you have to believe in your dream gitu. Percaya sama mimpi kamu. Jadi kalau kita belum kecapean mimpi itu terus saja.
Tapi jangan banyak mimpi, jadi kacau gitu loh. Jadi kalau saya itu makanya saya bilang, saya mimpi saya itu jadi dokter. Tapi sampai sekarang dokter yang benar itu nggak kesampaian. Jadi ini saya dikacau terus. Karena belum sampai mimpi saya. Saya itu bayangkan saya waktu saya pilih dokter itu, saya diterima di ITB 3 hari. Ini cuma promosi Andi ya. Saksi hidupan, tangguh, aktor. Dan waktu itu Cina-Cina kita di skor setahun sama mereka di Milan. Jadi saya pikir jadi dokter tapi ternyata ya sampai sekarang jadi dokter tapi nggak pernah praktek. Jadi kalau saya ketemu teman saya, lu hebat lu, gitu, lu yang hebat mah enggak, gua lu yang hebat gitu loh. Karena mereka praktek benar gitu. Karena itu ya kalau kita lihat ya, apa yang kita bicarakan mengenai di seorang di hari ini sudah mengenai itu lagi. Mengingatkan kembali kepada anak-anak muda bahwa kamu masih punya mimpi. Kalau sekarang anak muda sekarang mimpinya jelek, termasuk anak saya, wah aku mau jadi menteri, aku mau jadi presiden. Mati gua, siapa yang ngajarin lu mau jadi gituan? Kita kan mau jadi sesuatu yang berguna tadi dikatakan tadi. Tapi bahasa itu nggak keluar lagi di antara pergaulan kita ini. Kalau kalian cek anak-anak muda sekarang, cek cucu-cucu kita, mereka nggak keluar lagi. Nah di bukorban untuk orang, nggak ada tuh. Jadi saya juga makin hari makin kesepian karena gitu. Ketemu gue saya dikit-dikit ngomong politik terus. Dalam hati gue, udahlah politik itu gue tanya maksud kan. Kalau datang saya lagi 2 Agustus dia ngomong Madura. Pas dia pulang saya tanya, Gus dia ngomong apa? Dia bilang Syahrim itu musuh Gus. Enggak, itu saudara gue kata Gus. Gue ingat itu. Jadi dan itulah kayak orang kayak Gus itu sangat itu apa ya? Dia apa ya? Dia kenal ini orang yang gue kenal dari dulu ya. Kita di mana bisa nggak apa-apa. Jadi yang saya sebenarnya pendek ini saya cerita panjang ini hanya untuk ceritakan hilang nih tadi the dream anak muda. Kalau sekarang ikut orang mau jadi tadi udah ada yang bilang Purbaya ini bisa jadi wakil presiden. Tanya dulu dia ini jangan-jangan dia nggak mau jadi gitu. Saya kenal Purbaya gitu loh. Tapi ini kita selalu dengan Purbaya itu kalau punya nama dikit, masih belum satu lagi dong. Kau masih punya mimpi juga Jo, udah tua. Ya, kalau udah kecapai juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan lepaskan mimpi kita itu. Tapi kalau kita nggak punya mimpi, nggak punya tujuan hidup, saya kira kita akan nanti percaya nggak guna umur panjang. Nanti kita akan kacau. Jadi kayak anak-anak lagi. Jadi saya nggak akan ulang-ulang karena saya udah banyak ya. Paling gampang tanya sama ChatGPT kan. Jadi bilang kalau dia bilang hari ini kita tidak hanya mengenal seorang ekonom tapi juga seorang intelektual yang berani menjual kebenaran. Bahkan ketika seorang itu menghadapi badai, jadi konsisten juga. Jadi Rizal bukan hanya pemilik ekonomi, beliau adalah cerita benar moral, kemudian idealisme mahasiswa dan nasionalisme yang kreatif. Jadi apalagi kan itu latar belakangnya. Ekonomi tanpa keberpihakan hanya angka di penderitaan rakyat. Dan ini sebenarnya adalah saya kita diadili oleh ini gitu. Waktu kita diadili oleh Bang Ari itu adalah ada petisi 24 Oktober. Kenapa 24 Oktober? Karena lebarannya 28 Oktober. Jadi kita nggak bisa bikin acaranya tanggal 28 waktu tahun 73 itu. Jadi bikin 24 Oktober. Makanya sial kali. Kalau saya dibacakan tanggal 28 nggak masuk penjara buat gitu, menang kali gitu. Nah, jadi 24 Oktober di situ kita bilang pembangunan itu tidak hanya mengejar pertumbuhan semata-mata. Sekarang diulang-ulang yang terjadi hampir 50 tahun lalu. Pertumbuhan itu mengejar mengurangi kemiskinan, pemerataan, keadilan. Itu petisi 24 Oktober. Dan kalau kita ingat itu udah kayak Quran lama kan gitu. Orang nggak ingat. Sekarang ada inklusif, ada apa, ada so. Ya, kalau kalian sekarang juga kan. Kita lihat karena saya nggak ngerti yang menurut saya gini, yang saya bilang tadi tidak punya mimpi tadi termasuk juga jangan-jangan presiden kita ini punya mimpi gitu, mimpi jadi presiden udah jadi presiden kan? Jadi juga soal lain lagi jadinya gitu, kita nggak ada karena dia tuh dia lah yang gerakan kita semua gitu, dia lah panutan. Jadi saya pernah tanya Pak Ali Yafi almarhum, Ali Yafi gimana sih
Pak Ali Afif bilang kalau Hariman mesti ada satu orang, kalau contoh gampangnya dia bilang siapa? Jadi kalau lupa apa? Presiden Iran yang Ahmad Ahmadinejad. Dia itu nggak berbuat apa-apa, tapi dia menunjukkan tadi dia orang baik, dia orang sederhana, jadi rakyatnya itu dingin gitu. Ya udah, presiden itu orang baik, orang sederhana, kita kerja aja gitu loh. Oswald itu jadi semua komentarin gitu, wah rumah gitu. Ijazahnya pun diusut terus sekarang. Masih do. Nah, itu ini buat kita juga. Perang ya. Jadi saya kira saya nggak berbanyak-banyak. Jadi bagi saya, kalau kita bicara Rizal Ramli ini, beliau itu Bapak Adil Almarhum sudah itu punya cita-cita yang walaupun dia kecapean dia kejar, dia percaya itu. Jadi saya kalau ketemu saya selalu bilang, terus kalau suka ngomong itu, terus bilang semua presiden nggak benar daripada Rizal Ramli. Cocok menurut saya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang benar. Cocok. Jadi kalau siapa yang benar, paling yang benar satu Gus Dur. Nah ini si Hilal ini suka ini juga Gus kalau Gus Dur saya ngomong si Hilal cerita tadi si Rizal Ramli Gus katanya waktu itu orang Arab ngomong di sana nggak ngerti dia amin mana itu orang ngomong saya tuh kalau pagi sama Gus Dur itu iya orang takut kita bercandanya enggak gitu loh. Jadi ceritanya gitu lah. Ini Pak Mahfud ada di situ juga kan suka. Kalau silap lihat kita langsung lari dia. Waduh ada si Hariman kita. Pasti jelek-jelekin gua melulu. Jadi itu aja dari saya. Jadi saya kira Luar biasa Pak Hariman. Mungkin di antara pembicara saya baca sedikit quote dari Almarhum Rizal Ramli, beberapa yang dia tulis atau dia quote di Twitter. Ini di dialog kebangsaan di 2016, dia bilang kita butuh nasionalisme kreatif, bukan nasionalisme romantis atau historis. Nasionalisme yang produktif untuk menjadikan Indonesia bangsa pemenang di dunia. Mungkin selanjutnya yang juga sangat nasionalis, kita undang Prof. Mahfud untuk berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hariman paling senior, paling senior menurut saya kalau aktivis. Kemudian para hadirin sekalian ada Mas Hilal dan Mas Hadi dan yang lain-lain semuanya. Karena banyak sekali itu yang terdaftar bicara. Saya kira singkat saja ini testimoni. Saya kenal Mas Rizal itu kalau namanya sebenarnya udah lama. Seperti halnya saya kenal nama Mas Hariman itu sejak pelajar lah saya sudah kenal nama ini. Mas Rizal sejak saya masuk perguruan tinggi aktivis 78, Mas Rizal itu saya baru masuk saja ke lalu kenal beberapa nama gitu. Nah sekarang ini kalau kita lihat perjalanan hidup Mas Rizal Ramli, rasanya kita kehilangan sumber energi yang bisa mendorong kita untuk terus menjaga Indonesia ini menuju arahnya yang tepat. Karena selama saya kenal Mas Rizal itu semangatnya tidak pernah turun untuk selalu menjaga Indonesia, menjaga kejujuran, menjaga kelurusan para pemimpin. Gitu. Dia orang yang menurut saya paling berani, tidak pernah takut. Gitu. Nah mungkin saya sama dengan Mas Rizal, tidak pernah takut kepada siapapun. Tetapi lelah juga. Hanya itu sekarang itu orang tidak ditakuti, semakin tidak peduli. Coba sekarang ini ada tadi Mas Indro Cahyo ngomong gitu, katanya tidak hadir di sini karena
Oh ada. Selamat Mas, saya kenal juga udah lama Mas Sudur Cahyono ketika zaman awal-awal pemerintahan Gus Dur bersama Silau. Jadi saya dengar putranya ini terus diproses pengadilan karena demo, dan itu tidak diumumkan ke publik ya, tidak ada yang tahu. Dulu itu polisi itu kalau memproses orang itu selalu terbuka akses untuk diberitakan. Sekarang diproses secara diam-diam, sehingga protes-protes itu akan bisa sulit muncul. Dan kalau ada Mas Rizal yang seperti ini pasti berteriak, masa ada proses pengadilan begitu. Sama kasus Pagar Laut juga, ini yang ramai sejak bulan Agustus sampai beberapa bulan kemudian. Itu kan kata jaksa ini korupsi, kata polisi kan terus bolak-balik gitu. Tidak ada kabarnya. Sekarang tiba-tiba sudah diadili di Banten, Pengadilan Negeri Banten. Kita tidak ada yang tahu. Tiba-tiba ada berita pengadilan kasus Pagar Laut di Banten. Tersangkanya cuma 4 orang kecil, 1 Arsip, Lurah Kohot. Padahal penjarahan laut ini mencapai 16 desa, sedangkan dia hanya 1 kepala desa. Masa yang tersangka 1 meliputi 6 kecamatan, lalu sekretaris desa ditambah orang yang dianggap mafia tanah kecil-kecilan gitu. Nah itu kita tidak benar, sehingga semua yang rame-rame dulu seakan-akan bisa hilang dengan cara itu. Mahasiswa sekarang sudah tidak seperti zaman Mas Rizal Ramli, zaman kita dulu ya, bisa berorganisasi dan bebas menyatakan pendapat dengan bebas. Sekarang dipecat. Kalau ada satu yang kritis, dibuat tandingan agar bertengkar di antara mereka sendiri. Sekarang ini kalau ada gerakan-gerakan besar itu tidak melalui rencana-rencana rapat-rapat itu. Sekarang ini organik saja sebenarnya. Tiba-tiba orang besar itu karena rakyat sudah marah lalu membesar secara luar biasa tanpa satu rencana-rencana yang seperti dulu dirapatkan di sana, dirapatkan di sini gitu. Sekarang tidak, harus organik, dan kadang-kala itu betul juga ditumpangi mungkin. Nah saudara sekalian, sebab itu kita ini perlu mencetak memperbanyak orang yang seperti Rizal Ramli, agar kita ini yang tidak ada beberapa di sini tapi masih terlalu kesepian. Banyak sekarang orang yang takut, banyak orang yang dibungkam sekarang. Coba apa yang sekarang muncul sebagai isu kereta api cepat, isu Pertamina, isu apa, dulu kan sudah diteriaki oleh Mas Rizal Ramli. Dulu hanya Mas Rizal Ramli atau Mas Rizal Ramli sebagian kecil dari teriak itu, sesudah beberapa tahun kemudian reda seperti sekarang. Ya dulu sudah diingatkan tapi tidak mau juga gitu. Mas Rizal juga dulu yang pertama kali saya kira berbicara istilah demokrasi kriminal. Belum ada orang bicara mempersoalkan model-model demokrasi kita yang sebenarnya. Kalau teorinya itu kan demokrasi prosedural, demokrasi formal, bukan demokrasi substansial. Mas Rizal sudah mengatakan demokrasi sekarang ini demokrasi kriminal. Apa demokrasi kriminal? Tindakan-tindakan kriminal itu diputuskan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Itu dulu diskusi saya dengan Mas Rizal Ramli di PP Muhammadiyah. Jadi Anda membuat kejahatan, gitu kan tidak boleh melakukan kejahatan. Dibuat aja melalui DPR, buat undang-undangnya dulu, agar kejahatan itu menjadi sah. Sehingga korupsi-korupsi itu diberi pintu oleh DPR. Melalui pasal-pasal tertentu kamu boleh melakukan itu. Bahkan pasal-pasal undang-undang itu bisa dibayar. Saya pesan pasal ini ya, agar nanti saya bisa memakai ini untuk kolusi atau menggarong kekayaan republik di sana dan sebagainya. Itu dulu masih bicara demokrasi kriminal dan banyak hal lagi. Istilah pepeng, penguasa dan penguasa merangkap pengusaha, itulah oligarki yang kita ramai sekarang. Itu pasti selalu bicara pepeng. Negara ini diatur oleh pepeng, makanya tidak pernah beres. Siapa itu pepeng? Penguasa yang merangkap pengusaha.
Tidak pernah beres. Dan Mas Rizal juga yang berani berpihak ketika ada di dalam pemerintahan tentang apa yang terjadi di tubuh pemerintahan itu sendiri. Nah itulah sekarang kita kurang orang seperti itu. Yang di dalam sekarang pada diam, pada takut gitu. Untuk menyatakan bahwa seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begini, tidak ada sekarang. Nah, itulah Mas Rizal Ramli yang kita kenang. Dan di dalam buku kecil ini saya menulis Mas Rizal itu bukan lawan politik, karena dulu kan pernah orang menyebut itu Rizal Ramli itu lawan politiknya Pak Mahfud, karena saya pernah berpolemik tentang satu hal itu lawan politik. Saya bilang tidak pernah saya jadi lawan politiknya Mas Rizal, karena seperti kata Mas Diko tadi, bagi Mas Rizal kritik itu penting, kan gitu kan? Sehingga saya kritik dia kritik saya. Sudah itu ngajak minum kopi, sering ke rumahnya tuh minum kopi, masih bisa rapi. Nanya, maka apa sarapan pagi bersama Mas Hilario ada sana gitu, apa gitu. Sering sekali. Jadi itu kesan saya dan kenangan saya tentang Mas Rizal, karena masih banyak yang akan bicara. Saya sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mahfud. Benar banget, Bapak itu tidak baperan sih ya. Ketika berantem sama Prof. Mahfud, mungkin dengan teman-teman yang lain, pasti teman dekat pasti pernah berantem. Justru kalau pernah berantem itu artinya dekat. Jadi alhamdulillah sekali. Mungkin satu quote lagi dari Bapak, kita harus ubah demokrasi kriminal. Kita harus ubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang bersih dan amanah. Oligarki yang punya uang tidak boleh menentukan masa depan. Mungkin untuk selanjutnya saya kasih ke Bupati Lahat yang juga aktivis, Bapak Berusaha Zarudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sisi lain dari yang diceritakan Bang Hariman, Pak Mahfud. Saya ini generasi yang beruntung. Kenapa beruntung? Sahabat saya berlapis-lapis. Forum Humanika waktu saya duduk tahun 89 itu berhasil menghimpun semua tokoh dari tokoh 45, 66, 70, 80 sampai sekarang. Tapi urusannya berubah namanya PGK ya sekarang. Jadi saya kenal semua tokoh-tokoh, tapi Bang Hatta sering ketemu di rumah Bang Ali Sadikin di BPT semua. Akibat saya ikut kongres HMI di Padang, keluar Depok, urusan ini anggota petisi 50 suara ambruk tahun 90. Itu apa? Itu tadi kan bagian dari kita berjuang. Nah, saya dengan Bang Hariman juga cukup lama. Bang Rizal 93 awal waktu dia di Kartika Chandra. Itu ada Hariman, ada Laksamana, Ekonit. Kemudian saya masih ingat sekretarisnya Adinda Una waktu itu. Belum ini. Saya panggil Pona masih saudara teman saya di Lampung. Jadi saya kenal dekat sama Bang Rizal. Saya sering diskusi sana dan sering juga diskusi di Humanika Dunda. Nah, Humanika itu ya isinya ya Bang Hariman, Bang Hilal jauh, Bang Hilal udah jadi orang loh. Ini Bang Sedia Satri, ini Pak Indro Cahyono, Heri Ahmadi, itu berontak semua. Tapi udah ya ada yang sadar sekarang. Nah, saya dan Bang Rizal lama sekali. Nah, memang saya banyak kenal juga pikir-pikir ekonomi dia yang cocok sama saya. Pertama, kalau dia sudah ngomong keadilan tuh rasanya keluar, menggebu-gebu. Saya juga, karena yang belum selesai kita ini soal keadilan Pak Mahfud. Saya jadi bupati, saya menduduki kelapa sawit yang nggak ada hati 30 tahun. Saya mengatakan inilah semrawutnya negeri ini. Ada 30 tahun kebun kelapa sawit ribuan hektar nggak punya HGU. Habis akhirnya kan, saya bilang ini untuk negara. Kamu silakan dudukin soal saya tanggung jawab. Yang mati. Nah, aparat masuk aja. Kita hadapi. Saya ingin jadi bupati kayak gitu Pak mati nanti.
Tapi pusat tidak bergeming membela rakyat seperti ini. Akibat 30 tahun Pak Mahfud ya, kemiskinan di mana-mana, anaknya dirampas oleh senawanya para konglomerasi. Nah, saya melihat pengalaman saya sebagai aktivis, saya ini banyak guru, Bang Hariman, Bang Rizal, Bang Suciil, ya kadang-kadang on off dengan Bang Suciil nih. Raman Toleng, waktu Raman Toleng itu sering betul saya ketemu sama Raman Toleng. Awalnya Jumhur, kita bertemu di Humanika, Raman Toleng, Indro Cahyono dan sebagainya. Nah jadi saya paling beruntung dari orang-orang yang generasi yang lain. Saya ketemu Pak Sumitro Bang di Humanika Bang, Jenderal Sumitro. Saya ketemu Anissa Ikit, ketemu Angkatan 66, ada Eki, ada Bang Fahmi dan seterusnya. 70 Bang Hariman lah komandannya. Ada Bang Rizal tahun 77, sahabat Zarampi, Heri Amati itu. Sampai sekarang kita masih diskusi. Nah memang kita juga nggak bisa Bang Hariman ya berharap bahwa apa yang menjadi kekuatan kita masyarakat kita paksa juga anak saya juga 4 kayak gitu semua Bang. Bahkan nggak ada mimpi. Kalau anak abang masih ada mimpi presiden, anak saya nggak ada mimpi. Begitu dapat master, dia ngajar. Begitu dia dapat master, dia mau bekerja jadi pegawai. Kalau kita ini kan bukan pegawai Bang, ingin jadi pemimpin. Satu ketika ditanya sama anak saya masa kecil, Ibu, Bapak tahu apa kerjaannya? Benar Pak? Aktivis. Apa ke aktivis kerjaannya? Itu lucu-lucu anak kecil dulu. Dan itu juga syarat saya waktu dulu menjangkau dengan istri saya. Jadi lucu, aktivis juga banyak gembel. Kan gak ada kerjaan gak jelas, duit gak ada. Dan mau kami tanya sama calon mertua, apa modal anak ini calon menantu tuh, kerjanya apa? Kata istri saya, aktivis. Saya sarankan diri saya teman banyak harta, saya teman. Bilanglah sama orang tuamu kalau mau nikah sama saya. Apa aktivis? Pokok aktivis itu orang yang setiap detik mikirin negara dan bangsa ini. Bikin masa depan realisasi supaya dapat keadilan dan kesejahteraan. Lama 1 tahun baru diputusin oleh mertua Bang. Jadi satu ketika saya udah nikah nih, akhirnya dapat warisan saya ini. Pak, setelah pintu jam 2 malam. Ya bangunlah itu, asetnya datang ke diri. Bilang gitu. Karena saya bilang teman saya, harta saya itu kan teman saya, asetnya. Jam 12 ketok-ketok. Ya bangun, asetnya datang. Itulah aktivis. Bang Hariman, Bang Rizal, Pak Mahfud, aktivis Pak Mahfud. Nah, cuman gini, kelebihan Bang Rizal hebat. Dia dapat doktor. Aku Bang Hariman sih gini aja. Dia dokter nggak praktek. Aku nilai kasih aku. Belajar dari Bang Rizal, dapat dikit aku ngoceh. Dari Pak Bang Riman ngoceh, keberanian Bang Riman lah. Aku tengok Indro ngompor-ngompor dulu. Nah, Bang Hatta juga ilmu-ilmu tentang undang-undang dasar 45. Nah ini filsafatnya Sayuti Asatri. Jadi itulah ilmu saya. Jadi saya menggabungkan, ketemu Jumhur mulai ngompor-ngompor lagi. Jadi banyak. Nah, jadi menurut saya singkat saja. Saya ingin ide semangat Bang Rizaldi turun di anak-anak muda, terutama jangan tidak kuliah seperti kami, kuliah yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Bila perlu sampai doktornya 3, doktor dan profesor. Nah. Ada ijazahnya. Nah, itu tugas Mas Indro lah ya. Mudah-mudahan anak-anak muda sini yang di sekitar 20-30 dapat mengambil hikmah dan memetik perjuangan Bang Rizal, juga Bang Hariman tadi. Saya itu banyak kagum sama orang, Bang Hariman, Bang Rizal, pengagum saya semua itu. Saya yang kagumi. Ibu Endri Saparini setiap diskusi pasti saya undang. Ekonit indep. Kalau oposisi saya undang dulu Bang. Selalu itu. Nggak oposisi nggak pernah saya undang. Karena kalau nggak oposisi menurut saya nggak buat saya pintar. Jadi buat saya pintar karena pikirannya oposisi. Direktur saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ini Abang. Moga-moga bupati-bupati tempat lain juga bisa seperti Abang ya. Amin.
satu quote lagi, bahaya penguasa yang merangkap penguasa, pengusaha yang merangkap penguasa, peng-peng. Di mana penguasa itu juga pengusaha yang menjalankan dua fungsi. Itu bahaya karena mudah disogok dan konflik kepentingan. Mungkin untuk selanjutnya saya panggil Bibit. Oh belum ya, oke. Oh ini kita ke ini Pak Indro, aktivis tahun 7778, sekeluarga benar-benar berjuang semua, masih ditahan. Ya. Nah, silakan. Ya. Terima kasih. Jadi waktunya untuk mengenang Rizal Ramli, jadi tokoh yang saya kira kita nggak bisa lupakan ya. Ketika dia mengklaim aktivis, dia nggak berhenti ya, untuk berjuang itu nggak berhenti dimanapun. Jadi itu sudah saya kenal waktu dia menjadi mahasiswa dulu. Jadi begitu masuk ITB sama seperangkatan itu begitu. Jadi dia ingin negeri ini negeri yang baik. Jadi dia berpolitik berdasarkan nilai, ya, nilai yang diperjuangkan. Oleh karena itu pada waktu itu jangan berhenti bro, kita berjuang terus menegakkan nilai-nilai ini katanya kan. Saya ya menghasut dan terhasut juga ya, saling garuk punggung sendiri lah ya kan. Dan itulah yang saya lihat dari Rizal Ramli. Jadi dia punya method achievement, ingin sesuatu itu jadi, dan lu kerja serius saja nanti bakal jadi. Saya tanya, bener nggak ini kan? Karena zaman bisa berubah gitu loh. Lah Rizal Ramli masih memegang politik berdasarkan nilai ini gitu. Padahal setelah itu saya bilang jangan terlalu seriuslah memperjuangkan nilai ya, karena zamannya itu sudah berubah. Sekarang itu politik berdasarkan kepentingan, dan dia bilang, wah itu aku nggak bisa. Gimana itu caranya itu kan? Nah disitulah dia gagal ya, saya kira memasuki dunia di mana politik itu udah nggak berdasarkan nilai lagi. Ketika dia mau berjuang, dia juga bilang kita harus jadi dokter kayak Bursa tadi, punya kemampuan dan kita masuk elit itu harus memimpin rakyat ini katanya. Jadilah sekolahlah setinggi-tingginya ya, kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Ternyata yang kesana cuma Jokowi doang ya. Akhirnya program kan sekarang kereta api Cina itu kata Mahfud 3 kali ya di makamnya, 3 kali lipat, dan saya Pak Mahfud disuruh KPK membuktikan. Nah itulah Rizal Ramli. Jadi oleh karena itu bukunya banyak ya, masih ada ya. Bukunya sangat banyak, apa-apa dilihat dari buku. Saya bilang janganlah sekarang nggak pakai buku ini, ijazah aja dibuat di pramuka. Bisa di pramuka itu mau ijazah Harvard bisa, udah ada arsipnya semua. Jadi sebenarnya itu kita ngapain sih belajar tinggi-tinggi ya? Dan nyatanya ya, orang yang berhasil itu nggak sekolah tinggi-tinggi amat kayak Aguan itu ya. Apa Aguan ya? Jadi itulah ya, perubahan itu yang tidak dikenal oleh Rizal Ramli. Jadi dia udah sekolah tinggi-tinggi, pada waktu itu S2, selalu kalau mau berangkat itu ketemu saya dulu. Saya lanjutin S2 ya. Kamu teman-teman yang lain berjuang di Indonesia, saya keluar negeri biar saya bisa masuk berjuang dari dalam. Katanya. Saya tunggu kapan ke dalamnya ya. Ternyata nembus ke dalam itu juga sulit ya, sulit.
udah ke dalam, diajak rapat kabinet ya di Saramli, kerjaannya marahin JK. Menteri yang lain dimarahin tuh kalau ratas itu kata. Aduh, gua udah lega, gua maki-maki. Padahal pada waktu itu zaman SBY itu pernah terjadi ya. Orangnya JK ya dulu ya, orangnya SBY telepon saya, Bro, Mas Edo, ini nanti Pak JK mau telepon di Saramli dan dia mau ngajak jadi Menteri Perindustrian pada waktu itu. Nanti lu bilang apa ya? Kamu bilang terima aja gitu ya. Saat itu di Saramli 2:30 malam. Jangan nanti sebentar lagi JK telepon lu. Kalau dia minta jadi menteri, lu iyain aja, lu mau. Oh maaf bro, baru aja gua tolak. Lu kok gak, lu kasih gua. Ya jadi saya pikir politik itu jangan dimulai dari ideal-ideal dulu lah. Jadi ternyata nggak gitu-gitu amat ya. Nggak bisa sekarang ideal-ideal banget perjuangan nilai itu, karena politik ini berdasarkan kepentingan. Saya belajarnya dari Bang Hariman ini. Nilai boleh-boleh aja ya ditaruh di kepala kita, tapi itulah kalau udah berjuang, udah mau masuk berpolitik itu tinggalkan nilai dulu sebentar, baru nanti masuk lagi gitu ya. Kalau bisa ya. Jadi berat ini perjuangan kita tuh berat, zamannya udah berubah. Emang pegang buku, ilmu pengetahuan itu bisa. Jadi sebenarnya itu orang pintar itu udah banyak. Ilmunya itu udah ada di artificial intelligence ya. Jadi tinggal kita gimana kita memanfaatkan peluang-peluang ini ya. Terserah bagaimana akrobatnya ya. Kalau yang Jawa ya bolehlah berendam-berendam dulu ya. Sampai ya masuk angin lah kalau belum tentu dapat jabatan gitu loh. Ini yang terjadi di Indonesia ya, ini kufadis kita ya. Ketika kita berharap bahwa orang-orang pintar itu apa namanya bisa dapat jabatan, ini nggak lulus SD aja bisa jadi wapres. Mana ijazahnya? Nggak ada, itu cuma wirawiri ke Singapura, ke Australia, shopping aja. Pulang-pulang jadi wapres. Kaget dia. Saya kira ini kebanyakan nggak ya? Jadi ijazah Jokowi itu harus kita buka terus ya. Sekarang bukan hanya ijazah, kuburannya udah mulai disamperin. Belum ada bunkernya ini, persoalan Bitor ya. Bitor mana? Bitor. Ada Bitor. Itu bunker Bitor ada. Bunker itu jangan-jangan ada betul. Ada betul. Jadi kita lebih baik jangan berjuang jauh-jauh sekitar bunker aja. Kita jaga bunkernya aja ya. Jadi saya kira kesimpulan saya ya. Jadi negara ini memang nggak ada aturannya. Pak Mahfud nanti masuk reformasi Polri jadi Pak ya? Insyaallah. Insyaallah. Tapi kapan diumumkannya? Senin ya? Insyaallah. Nah sekarang ini ya. Sekarang yang parah lagi ini ya,
TPGF baru dicari ya, dalam kerusuhannya itu siapa, baru dibentuk dan katanya Desember mau diumumkan. Tapi ngapain nangkap orang banyak-banyak begitu? Ribuan orang sekarang di penjara ya, 1.000. Dalangnya belum ketemu, ditangkap dulu siapa aja ditangkap. Dalangnya belum diketahuan. Nah ini yang kena ya kebetulan ya mantu saya sebenarnya yang ditangkap lagi kerja baik-baik di Bali, di Ciduk ya kan. Sampai sekarang nggak tahu mau diapain. Tadi saya telat karena hadir di demo pra peradilan, ada demo kecil ya, minta dibebaskan karena tersangka itu nggak pakai surat. 2 alat bukti cukup nggak ditemukan. Yang ada itu tahanan itu terus dipanggil aja, disidik terus. Iya, disidik terus. Terus sudah dapat, dimajuin kejaksaan, ditolak, disidik lagi. Jadi ini negara apa ini? Nggak ada penegakan hukum ini. Jadi saya bayangin ini kalau Nepal jadi di Indonesia gimana? Perlu nggak di Nepalkan ini? Menteri-menteri telanjang di Kali Ciliwung kejar-kejar, kebayang nggak itu? Itu bisa terjadi. Jangan main-main sekarang dengan kondisi saat ini itu rawan. Jadi Madagaskar baru kemarin presidennya lari. Terus mana lagi tuh? Banyak. Peru juga barusan. Indonesia janganlah, presidennya setahun juga belum, gitu kan? Kita dukung dulu lah. Gimana Pak Ali? Dukung dulu lah, masih. Tapi keuangannya juga masih baru ya. Wapresnya yang harus diganti. Cuma ini si Samsul Fadli ya. Fufu Fafa itu gimana sih bisa jadi? Saya pikir kita turunkan dia dulu lah. Loh kan kami nggak memenuhi syarat kan? Nggak memenuhi syarat. Saya kira secara konstitusi kan itu nggak boleh ya Pak Mahfud ya? Kalau nggak sesuai dengan syarat, Iya nggak boleh. ya Batal. Jadi ini yang harus kita waspadai ya. Dan soal tahanan politik kita minta bebaskan lah. Ya. Ya. Itu kedua ditangkap percuma, dalangnya belum tahu udah ditangkap. Ya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Dukungannya dan juga mohon maaf ijazah Jokowi juga harus terus diusut ya. Luar biasa Bang Indro. Ya mohon benar juga buat kita doakan semua aktivis teman-teman yang lagi ditahan. Saya tahu betul banyak yang punya keluarga di sini. Ada berapa kayak Mbak Laras dari Bu Mary, De Pedro dan yang semua lainnya. Kita doakan semua bisa lepas segera ya. Amin. Mungkin untuk selanjutnya tadi Bang Indro ini yang baik sekali poin-poinnya. Jadi dulu Bung Rizal pernah bilang kaum terdidik punya tanggung jawab pada masyarakat di bawah. Kaum terdidik harus mengerahkan kemampuan dan pengetahuan untuk kemaslahatan rakyat sebagai bentuk rasa cinta dan tanggung jawab. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ada Bung Rocky dulu. Silakan. Oh ya Bang Jumur boleh duluan silakan. Ada Bang Jumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
waktu saya di Borgol sama temannya Pak Mahfud 2020, dan saya lihat video Bang Rizal marah-marah di TV One. Ini Kapolri lah kira-kira gitu ya. Ini anak-anak di Borgol ini nggak bakal kapok mereka itu. Saya tahu lah, jangan kapok, ngapain di Borgol seperti itu. Kata Bang Rizal seperti itu. Dan itu sangat menyentuh bahwa Bang Rizal itu luar biasa, berani dan juga bertanggung jawab. Tidak hanya itu, dia ngirim ini pengacara yang terkenal, akhirnya ya ada kerjasama. Jadi saya terharu sekali, dan saya tahun 92 ketika keluar dari penjara, penjara Orde Baru 89 sampai 92, 3 tahun keluar pas Bang Rizal baru pulang juga dari luar negeri ya, masuk ke waktu itu namanya Economic Advisory Group ya. Kita ketemu dan ya udah, kita melihat Bang Rizal pasti senior, pasti Bila teman-teman pasti senior. Kalau Bang Hariman itu legend, jadi itu di atas segalanya. Waktu kita di penjara dengar nama Bang Hariman, denger itu waktu 80-an. Jadi alhamdulillah sekarang bisa ketemu dan dapat briefing langsung dari mereka, di hasut-hasut, terus ada hasutnya gitu loh. Nah akhirnya sampai masuk lagi Pak Mahfud, dan saya sepakat ya, karena yang sekarang 1.000 orang ditangkap ini, saya yakin sumir ya, saya yakin sumir. Kayak saya ini sumir Pak Mahfud, saya tuh lucu, saya diadili sama undang-undang, kemudian dalam proses MA, undang-undangnya dibatalkan. saya ini statusnya nggak jelas, apa namanya itu ya. Jadi waktu lagi ke MA, karena yang penghasutan itu berbuat onar itu loh, ayat 14-15 ayat 1 itu ya. Nah itu sekarang gara-gara sama itu di Asar kan, asli itu di Alis Azhar di Inikan, kemudian ya udah itu dibatalkan. Jadi saya sekarang ngawang-ngawang aja gitu. Jadi saya tidak terpidana ya berarti ya kasusnya. Kanan luar. Ya pokoknya belum ada keputusan dari pengadilan itu. Hati-hati. Mahkamah Agung. Nah kalau yang lain udah, ya Saganda sudah menjalankan, ya kan. Anton Purana sudah menjalankan, karena udah inkrah. Nah kalau saya lagi proses Mahkamah Agung, tiba-tiba itu dibatalkan. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi saya masih bersih lah kayak gitu. Kotor nggak peduli gue. Nah jadi intinya Bang Rizal banyak sekali memberikan inspirasi buat teman-teman gerakan. Saya kan selalu dengan teman-teman di aktivis ya, dengan buruh dan sebagainya. Dan termasuk undang-undang cipta kerja kita, dan itu terbukti Bang Rizal bilang nggak ada kapoknya. Saya begitu saya keluar dari penjara, saya diminta memimpin SPSI. SPSI itu organisasi yang jutaan anggotanya. Jadi kalau bawa mobil Toyota, Honda, motor Yamaha, Daihatsu, ngerokok Jarum, Sampurna apa semua, itu yang bikin anggota SPSI. Jutaan jumlahnya. Saya mimpin itu sekarang. Dan sekarang setelah keluar dari penjara, betul saya lebih galak dari yang sebelum-sebelumnya, tapi nggak berani nangkap gitu loh, karena sekarang saya tangkap dia, ayo gitu loh, kira-kira gitu. Saya pimpin sampai jam 12 malam, saya pimpin demo, dan Bang Rizal bercerita, Bang Rizal pidato di depan banyak sekali manusia tentang undang-undang cipta kerja, dan karena itu buat saya luar biasa lah Bang Rizal, dan kita berbangga, saya berbangga bisa bersama dengan beliau, dengan teman-teman semua, Bang Hariman dan lain-lain, dan mudah-mudahan panji-panji perjuangan untuk rakyat jelata, keadilan kita terus panggil. Terima kasih. Bila ini saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soal buruh, Bang Rizal bilang semua buruh dan kita harus berjuang agar demokrasi ini betul-betul adil dan jujur. Jangan sampai kedaulatan rakyat itu dicolong. Jangan sampai demokrasi dikhianati. Pemerintah yang curang dan yang tidak demokratis pasti tidak akan bermanfaat untuk buruh. Mungkin untuk selanjutnya kita ke Dr. Indra Iskandar. Bang Indra di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Mungkin Bang Deddy.
Oke, mungkin kita tutup dengan Bang Heri ini. Kita tutup, tolong tepuk tangan dulu nih Bang Heri. Bang Denny enggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini bisa terbit karena kami tim kecil kerjasama ya. Inisiatornya Mas Ali Gunawan, jurnalis senior, tapi sekarang lagi bertani di daerah Garut Tasik, jadi nggak bisa hadir. Lalu saya minta tolong sama Suatu Tami Dewi, saya berdiri yang menjadi editor buku ini, kemudian bersama saudara Isti Nugroho, kemudian juga Bung Indra Iskandar, dan juga Bung Isti Nontak Denjian. Bagaimana supaya buku ini terwujud dan di launching di Parmadina. Semangat kita adalah cita-cita bangsa itu kan ingin melihat Indonesia sebagai negara keadilan. Karena yang hilang dari kepala para elit, para penguasa oligarki dan semua itu kan keadilan nggak ada di dalam mimpi mereka. Yang ada akumulasi kapital, yang ada bagaimana meningkatkan kekayaan kelompok-kelompok elit dan kelompok-kelompok peng-peng tadi kan. Nggak ada cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan saya mengenal Bang Hariman itu ketika saya kelas 4 SD. Saya membaca koran di rumah komandan kodim saya, anaknya Agus, teman saya sekelas, dia ketua kelas saya, dia bilang, jadi ke rumah nih, bapak saya dengan Kompas nih, halaman 1, nih tokoh gerakan mahasiswa mana nih, Hariman Sugar. Waktu itu saya di sekolah Katolik SD Maria Purworejo, saya gak nyangka lah Bang Hariman dan Mbak Mira akan mengurus saya sampai saya bisa ketemu Anda semua di sini. Ya, saya berkenalan dengan Bang Salram juga cukup lama karena saya kan dulu setelah lulus saya menjadi wartawan. Ya, dan sebagai jurnalis saya melihat cita-cita para demonstran ini, baik itu Bang Hariman Sugar dan kawan-kawan, Bang Salram dan kawan-kawan, itu dalam pikiran saya negara keadilan, negara yang memanusiakan manusia Indonesia yang sampai hari ini menurut Bang Sarami 70-80% masih hidup dalam kemiskinan. Ya. Tapi menurut laporan Biro Pusat Statistik kemiskinan menurun. Tapi kalau Bank Dunia jelas 60% lebih berarti kita melarat, kita miskin. Nah, di dalam perkembangannya saya ketemu teman-teman semua ini ada Bang Hariman, Bang Sarami, ada Mas Yeri Amadi, Bang Mas Hadi Sasono, Cak Nur, ya kan, Mas Dabra Harjo, ya, Bang Fakri Ali, ada Bang Sayuti, Bang Muslim Dalan, Bang Musa Sanubi. Tapi dari dulu, Bung Jumhur apalagi, Saganda, kemudian Ahmad Shah, Pak Lurah, kami semua tuh bertemu dalam suatu tarian nafas, ingin demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan. Sampai hari ini cita-cita itu makin jauh dicapai karena yang berkuasa masih memikirkan pertumbuhan. Nah, buku ini kita hadirkan untuk mengingatkan kembali bahwa kita masih punya mimpi mewujudkan negara keadilan, ya, negara yang adil dalam ampunan dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Nah, saya tidak akan banyak bicara, tapi intinya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin, kepada Bapak, Ibu, dan Anda semua yang telah hadir dalam acara ini. Dan kami dari Universitas Parmadina atas nama Rektorat Profesor Jun Abini, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangannya atau kelemahannya ya. Tapi sekali lagi Bang Rizal Ramli selalu menekankan pentingnya silaturahmi lintas generasi. Ya, Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, ya, Ahmad Dahlan, ya, Statuti Kebangsaan Negara dan seterusnya selalu mengajarkan kepada kita nilai-nilai. Nilai-nilai itu hanya bisa kita perjuangkan kalau tali silaturahmi kita, dialog kita, komunikasi kita, persahabatan kita lintas generasi terus berjalan, karena ini adalah never ending journey, perjalanan yang tak kunjung akhir. Dan percayalah, kalau ada pepatah the old soldier never die, maka juga ada istilah
The old activist never dead. Aktivis semakin kuat dia akan bermati. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira foto bersama lebih sebelum ditutup. Boleh, boleh. Bersama. Ya. Foto bersama. Ada tanya jawab. Ada Mungkin tanya kalau jawab. Boleh. saya boleh tutup terakhir aja. Jadi almarhum Reza Ramli sudah bilang, the best way to predict the future is to create it. Cara paling baik untuk memprediksi masa depan adalah menciptakannya. Pas itu berapa tahun lalu saya sedang ada kesulitan dan Bapak juga lagi ada kesulitan, kalau nggak salah itu pas mau ditangkap SBY. Pas waktu itu, ya, kita lagi di taksi berdua aja. Iya, dia bilang udah kok, nggak usah pusing, hadepin aja. Kalau namanya sial tuh dirawatin aja, nanti lama-lama habis. Kalau ada batu, lu pukul aja, nanti lama-lama pecah. Jadi saya tutup harapannya semua, dipukul aja batunya, lama-lama pecah. Sampai itu. Tanya jawab. Kita mau bertanya, banyak. Siapa yang bertanya? Bapak nanti di luar lagi kabarnya. Ini foto aja silakan. Foto ya Dip ya? Ah. Silakan mungkin foto. Jam 3, Bang. Pak Indro, ayo.